Kasus tindak pidana pencucian uang dari transaksi narkotika yang dilakukan menjadi tersangka pencucian uang bersama Sekretaris Nonaktif Mahkamah Agung Ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana pencucian uang. Kerugian yang muncul senilai 6 miliar rupiah. Halo sahabat, welcome to Gembira. Sambutlah saling mendasari perkumpulan kita. Salam persahabatan. Salam persahabatan. Perkenalkan, aku Melvin Grace yang akan menjadi pemandu podcast kita pada hari ini. Dan di sini telah berhadir pembicara kita yang luar biasa dan cantik-cantik ya guys. Di sini ada Kak Renintan dari G21. Halo Kak. Halo Melvin, halo semuanya. Hai. Dan juga ada Kak Aurora dari G22. Hai Kak. Halo Melvin. Hai guys. Oke. Nah pada podcast Gembira pada hari ini guys, kita akan membahas terkait dengan tindak pidana pencucian uang atau disingkat dengan TPPU. Nah mungkin dari sahabat-sahabat sekalian ada yang belum mengerti gitu ya, lebih dalam terkait dengan TPPU itu sendiri. Mungkin dari kakak-kakak boleh dielaborasi apa sih yang dimaksud dengan TPPU itu sendiri. Dari Kak Arintan mungkin boleh Kak? Oke, thank you Melvin. Thank you Melvin. Di sini aku akan menjelaskan tentang pengertian dari tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang atau TPPU atau lebih sering kita dengar dengan money laundering merupakan tindak pidana lanjutan yang berasal dari tindak pidana asal. Keberadaan TPPU sebagai tindak pidana lanjutan sangatlah bergantung pada tindak pidana asal. Meskipun menyangkut pembuktian TPPU, namun tindak pidana asal tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu. Pencucian uang sebagai tindak pidana yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang asal-usulnya berasal dari kegiatan yang tidak sah dan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana dibuat agar seolah-olah tindak pidana itu berasal dari kejahatan. Nah, sahabat sekalian, ada dua karakteristik dari TPPU. Yang pertama, adanya harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Yang kedua, untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dari harta kekayaan tersebut. Pada pencucian uang terdapat kepentingan hukum yang harus dilindungi, yaitu jangan sampai uang kotor tersebut berubah menjadi uang bersih, sah, ataupun ilegal. Nah, dalam TPPU terdapat 3 tahapan pencucian uang dengan tujuan untuk menyembunyikan ataupun menyamarkan uang ataupun hasil kekayaan yang diperoleh dari kegiatan ilegal. Yang pertama, placement. Itu artinya tahapan proses penempatan ataupun pentransferan dana hasil kejahatan ke dalam institusi keuangan dan perbankan. Yang kedua, ada yang namanya layering. Layering yaitu proses pemisahan hasil kejahatan dari praktik-praktik ilegal melalui penggunaan jaringan transaksi keuangan yang rumit secara berliku. Dan yang terakhir ada integration, yaitu proses penghimpunan uang hasil kejahatan secara integratif ke dalam akun penampungan. Nah, teman-teman, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pada pasal 3 dinyatakan bahwa setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitip, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas hak kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana lainnya dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dipidana tindak pidana pencucian uang dengan penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Nah, teman-teman sekalian, dalam bentuk dari tahapan tersebut, sebagai contoh, yang pertamanya itu ada menyembunyikan. Menyembunyikan merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan dalam upaya sehingga orang lain tidak tahu asal-usul dari harta kekayaan berasal dari mana dan tidak menginformasikan kepada petugas penyediaan jasa keuangan. Nah, ini merupakan rangka penempatan ataupun placement. Yang kedua ialah menjauhkan harta kekayaan ataupun uang dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, ini dapat juga dimaknai sebagai layering. Dan yang ketiga, setelah placement dan layering berjalan dengan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaan secara aman
baik untuk kegiatan yang sah maupun ilegal yang kita sebut dengan integration. Dalam konteks money laundering, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui. Ada kalanya hanya cukup terhadap tahapan-tahapan yang berbeda-beda. Mungkin itu aja Melvin yang bisa aku jelasin tentang TPPU. Oke, mungkin dapat disimpulkan bahwa TPPU ini no money laundering without core crime gitu ya, berkaitan dengan tindak pidana asal gitu ya. Oke, mungkin dari Kak Aurora, apa sih Kak dari pandangan Kakak mungkin terkait dengan TPPU ini seperti apa gitu? Oke nih Navin, mungkin kalau dari aku tuh nggak sebanyak yang disampaikan sama Kak Remington tadi. Mungkin aku mau nambahin dikit-dikit aja ya. Kalau tadi Kak Remington jelasin secara rinci banget loh nih. Kalau aku dari diri aku sendiri mengartikan pencucian uang atau money laundering itu yang mengubah uang haram supaya uang haramnya ini halal gitu. Jadi supaya bisa uang yang ilegal ini supaya bisa digunakan tanpa adanya transaksi-transaksi yang kayak dari amount yang besar gitu. Kalau misalnya langsung dibelanjain semua kan gitu kayak ya ini mencurigakan gitu. Jadi ditransfer dulu dia ke berbagai tahap yang kayak tadi udah disebutkan sama Kak Ririn supaya lebih licin dan lebih bersih aja gitu. Nah terus tadi Kak Ririn kan ada mention itu tuh kayak TPPU itu tindak pidana lanjutan dari tindak pidana asal. Nah, itulah salah satu karakteristik yang berbeda dari TPPU, di mana TPPU itu merupakan kejahatan ganda. Jadi bukan satu tindak pidana tunggal, tapi TPPU itu adalah dua tindak pidana. Jadi hal tindak pidana yang pertama itu dinamakan kejahatan asal atau predicate crime, atau biasanya ada juga yang menyebut dengan core crime. Nah, misalnya dari kalau kasus korupsi, itu tuh kasus korupsinya yang akan menjadi core crime-nya atau predicate crime-nya. Nah, lalu di mana bentuk gandanya? Nah, setelah uang hasil korupsi itu dilakukanlah pencucian uang terhadap uang tersebut, maka disitulah di saat dilakukan pencucian uang itu, disitulah terjadi namanya dia follow up crime. Kejahatan yang berlanjut, disitulah dia terjadi kejahatan ganda dari si tindak pidana TPPU. Jadi itu sih sebenarnya yang perlu kita highlight, bahwa TPPU ini dia khusus, dia itu tindak pidananya ganda, nggak cuma satu aja gitu. Karena memang ya TPPU juga berasal dari tindak pidana, makanya gara-gara tindak pidana lah ada pencucian uang gitu. Mungkin itu aja sih yang mau aku tambahin. Oke, makasih ya Kak. Nah, kita udah membahas ya secara garis besar dan rigid, mungkin udah dipaparkan oleh kedua pembicara kita. Mungkin dari tindakan-tindakan ya Kak yang bisa dikategorikan tindakan pidana pencucian uang ini seperti apa sih Kak tindakan-tindakan menurut Kak Renita? Nah, berbicara tentang tindakan dari TPPU pada pasal 3, jika kita rigidkan, yang pertama adalah menempatkan. Menempatkan itu adalah memasukkan uang tersebut dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, atau seperti menabung lah. Yang kedua itu ada mentransfer. Mentransfer ini diartikan dalam kata pemindahan uang dari penyedia jasa keuangan satu ke yang lainnya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang ketiga adalah membayarkan. Membayarkan itu menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lainnya. Yang selanjutnya ada membelanjakan nih, ini sering banget. Jadi pelaku TPPU itu membelanjakan uangnya, mungkin dibelikan mobil mewah, apart, atau lain sebagainya. Yang selanjutnya ada menghibahkan harta, ada menyumbangkan, menitipkan harta kekayaan, membawa ke luar negeri harta kekayaan tersebut, menukarkan, dan lain sebagainya. Itu sih Melvin, itu ada di pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Nah, dari yang sudah kita bahas TPPU, mungkin ini sangat berdampak ya di perekonomian Indonesia. Dari Kak Aurora mungkin apa sih Kak, dan bagaimana sih Kak dampak dari TPPU itu sendiri di Indonesia? Kalau misalnya dampak TPPU yang di Indonesia itu ya pasti ke arah ekonomi yang paling utama kan, karena kayak misalnya TPPU itu kita ibaratkan dari kasus korupsi. Korupsi sudah merugikan negara, apalagi TPPU-nya gitu ya kan. Tentu banyak banget kerugian negara dari pendapatan negara yang dari TPPU itu. Terus yang kedua itu memperberat upaya pemulihan aset negara, karena TPPU menyulitkan proses pelacakan dan penyertaan aset negara yang telah dikorupsi. Nah, para pelaku TPPU itu seringkali menggunakan berbagai cara untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul harta kekayaan mereka, sehingga
menuntut upaya penegak hukum itu agak sulit lah untuk menggalinya gitu. Nah terus nggak cuman ke arah sana, ada juga ke arah sosialnya itu ya tentu aja menurunkan kepercayaan publik kepada pemerintah ya, karena kalau misalnya banyak kasus ya pasti lagi-lagi yang disalahkan itu ya aparatnya nggak beres gitu ya kan. Nah sama ya kayak tadi aku bilang, dia itu menghambat pertumbuhan ekonomi. Jadi selain menghambat pertumbuhan ekonomi juga, kalau misalnya udah marak nih terjadi kasus TPPU di negara kita Indonesia, itu tuh juga membuat investor-investor dari negara asing itu enggan melakukan investasi ke negara kita karena TPPU tadi. Itu sih Melvin kalau menurut aku. Sangat besar ya dampaknya kalau kita lihat lebih dalam lagi. Mungkin dari kasus-kasus nih Kak, sepengetahuan Kakak apa sih kasus-kasus yang pernah terjadi yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang ini? Baru-baru ini nih, Boleh deh ya, lah. kasus itu suaminya. Oh siap. Nah, kasus si, kita sebutlah namanya si Harvey. Oke. Ya kan. Nah jadi tahu nggak sih Melvin kenapa kasusnya itu? Ya tahu sih aku kayak dari Kakak lebih. Oke. Kenapa sih viral? Jadi kasus ini viral karena ini tuh kasus korupsi terbesar di Indonesia. Jadi ada seorang akademisi mengatakan bahwa kerugian yang dialami dari kasus korupsinya si itu tadi itu tuh mencapai 271 triliun. Bayangkan deh Melvin, kau nih Melvin satu hari nabung, bilanglah satu hari 1 miliar, sanggup? Satu hari 1 miliar, 1 tahun nabung belum dapat 271 triliun. Jadi benar-benar se-huge itu gitu loh. Nah jadi karena jumlah yang besar ini timbullah dia pertanyaan-pertanyaan, kemanakah uang hasil korupsi tersebut? Apakah dibiarkan begitu saja gitu ya kan? Nah, kejaksaan ini menjadi curiga gitu ya kan. Baru mereka menetapkanlah beberapa orang sebagai tersangka TPPU sebagai bentuk lanjutan dari tindakan yang tadinya udah dijelaskan tuh dari apa tadi core crime, iya. Nah sekarang TPPU-nya itu adalah next-nya gitu, tindakan yang berbentuk gandanya gitu. Nah salah satu tersangkanya itu termasuklah tersangka TPPU-nya itu termasuklah salah satu diantaranya itu si Harvey Moss, suaminya Dewi. Ya itu sih mungkin Melvin. Oke, kita udah bahas ya guys terkait dengan dampak terkait dengan kasus. Mungkin lembaga dari Kak Ralinta, sepengetahuan Kakak, lembaga apa saja sih Kak yang bertugas atau punya tanggung jawab untuk menangani TPPU itu di Indonesia? Nah, oke Melvin, kalau misalnya korupsi itu ada KPK, kalau TPPU itu ada PPATK. PPATK merupakan singkatan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Nah, di Indonesia PPATK itu udah ada sejak tahun 2002. PPATK merupakan lembaga focal point atau lembaga sentral yang mengkoordinasi pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Dalam lingkup ini, tugas dan fungsi dari PPATK adalah menerima laporan transaksi keuangan, melakukan analisis atas laporan transaksi tersebut, dan meneruskan hasil analisis tersebut kepada lembaga penegakan hukum lainnya. PPATK itu bersifat independen dan bebas dari campur tangan serta pengaruh kekuasaan dari manapun. Nah, adapun kewenangan dari PPATK yang pertama terkait pencegahan pemberantasan pencucian uang. Yang kedua terkait fungsi pengolahan data dan informasi. Dan yang ketiga, kewenangan terkait fungsi pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor. Dan yang terakhir, kewenangan terkait fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi. Nah, namun PPATK ini nggak di bawah kementerian ya sahabat sekalian. PPATK itu bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Namun selain PPATK, kita punya tanggung jawab untuk mengawal kasus-kasus seperti yang udah dijelaskan sama sahabat Aurora tadi, supaya koruptor ataupun tikus-tikus berdasi ini sahabat sekalian nggak larian. Jadi kita semuanya harus saling ngawal ya kasus tentang siapa? Harvey Moss tadi. Harvey Moss tikus kan? Kirain
Namanya udah tikus, nggak bercanda. Oke, begitu banyak ya guys kita membahas terkait dengan TPPU, dampaknya dan segala macam. Mungkin satu kata deh yang dari kakak-kakak sekalian mendeskripsikan TPPU atau topik kita pada hari ini. Satu kata ya? Kayaknya nggak cukup satu kata ya. Iya, Kalau iya, orang iya, untuk iya. mendeskripsikan TPPU ini, untuk menyimpulkan kayaknya nggak cukup satu kata. Tapi karena Melvin minta satu kata dariku berantas. Satu kata. Aku sebenarnya nggak bisa berkata-kata, speechless gitu ya. Oke, satu kata nih ya, betul ya. Iya. Oke, Oke. ulang. Satu kata buat TPPU. Kawal. Oke, baik, dapat kita simpulkan ya guys terkait dengan topik pembahasan kita pada hari ini bahwa TPPU ini merupakan tindakan yang sangat amat berdampak terlebih untuk perekonomian di Indonesia. Jadi dari kasus-kasus yang telah kita bahas juga, marilah ini menjadi suatu momentum bagi kita untuk bergerak bersama, baik itu masyarakat, pemerintah, aparat penegak hukum untuk memberantas TPPU itu sendiri. Dan sahabat-sahabat sekalian, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Akhir kata dari kami, salam persahabatan. Salam persahabatan.